Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah Kota Bekasi yang saya hormati, pada pembahasan kali ini kita berbicara tentang cabang iman yang ke-12, yaitu at-tawakkulu. Pembahasan cabang yang ke-12 adalah tentang masalah tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 23, Allah nyatakan fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maka bertawakallah kalian semua jika kalian benar-benar orang beriman. Sedangkan tawakal itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Wattawakkulu salatsu darajatin. Tingkatan tawakal itu ada 3. Al-ula yang pertama ayyakuna haluhu fi haqqillahi ta'ala. Bahwasanya keadaan tawakal itu dalam membenarkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membenarkan bahwasanya Allah itu ada. Itu adalah tingkatan yang pertama. Wa fisiqati bi kafalatihi, dan juga meyakini dengan jaminan, dengan tanggungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya digantungkan kepada Allah. Jaminan hidupnya ada di tangan Allah. Tanggungan hidupnya ada di tangan Allah. Rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu himasan wa taruhu bitonan." Rasulullah menyatakan, seandainya kamu bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, pasti Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung yang di pagi hari dalam kondisi lapar, dalam kondisi kosong tempat makannya, dia terbang ke sana kemari, dia mencari rezeki ke sana kemari, wa taruhu bitonan, dan ia pulang di sore hari, burung itu pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, dalam keadaan tidak lapar lagi. Dia meyakini betul tentang jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan tawakal yang pertama. Sedangkan tingkatan tawakal yang kedua adalah tsaniyatu ayyakuna haluhu ma'allahi ta'ala ka halit tifli fi haqqi ummihi. Sedangkan yang kedua adalah keadaannya itu, tawakal itu dia bersama dengan Allah, seperti keadaannya anak kecil fi haqqi ummihi, yang ada di bawah lindungan ibunya. Anak balita, anak kecil yang selalu diasuh, digendong, disuapin makannya, diberikan susu oleh ibunya. Yang ia tahu hanya adalah ibunya. Fa innahu la ya'rifu ghairaha. Anak kecil itu tidak mengetahui selain ibunya. Wala yafzau ila ahadin siwaha, dan dia tidak takut, tidak terkejut. Pasti dia akan berlindung kepada ibunya. Wala ya'tamidu illa iyyaha, dan ia tidak bersandar, tidak menggantungkan dirinya kepada selain ibunya. Fa in ra'aha ta'alluqan, fa in ra'aha ta'alluqu biha, fa in ra'aha ta'alluqa biha,
Apabila dia melihat anak kecil ibunya, pasti dia bergelantungan. Pasti akan minta perlindungan kepada ibunya fi kulli halin, pada setiap keadaan. Pada setiap waktu, pada setiap saat, anak kecil itu pasti minta lindungan kepada ibunya. Kan yang ia kenal hanya ibunya. Wa inna abahu amrun, apabila menggantikan kepada anak kecil itu suatu perkara ketika ibunya tidak ada, yang ngasuh orang lain, yang ngasuh bukan ibunya, ketika ibunya tidak ada, ketika ibunya pergi, maka anak kecil itu kana awwalu sabiqin ila lisanihi ya ummah, pasti pertama kali yang diucapkan oleh lidahnya anak kecil itu, yang keluar dari kata-kata anak kecil itu, ya ummah, wahai ibuku, kemana ibuku? Wa awwalu khatirin ala qalbihi ummuhu, dan yang pertama kali dikhawatirkan oleh anak kecil itu adalah ibunya. Karena ia sangat percaya kepada ibunya, karena ibunya adalah yang mengasuhnya, yang memberi makan ia, yang memandikannya, dan lain sebagainya. Qad wathaqa bi kafalatiha, dia telah percaya anak kecil itu kepada ibunya. Wa syafaqaha thiqatan tamatan, dan ia menyayanginya, menyayangi ibunya, mulai mempercayai ibunya dengan kepercayaan yang sangat sempurna. Artinya kaitan ini adalah tawakal. Yang kedua adalah kita manusia itu harus selalu bergelantungan, harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang patut kita sandari, tidak ada yang patut menaungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barakah yang saya hormati, sedangkan tawakal yang ketiga ayyakuna baina yadayillahi fi harakatihi wa sakanatihi. Adanya orang itu kalau dia tawakal kepada Allah, segala gerakannya, diamnya itu seperti orang yang mati baina yadail ghasili, di antara kedua tangan orang yang memandikan. Orang yang tawakal kepada Allah, ia seperti orang yang meninggal dunia, yang ada di kedua tangan orang yang akan memandikannya. La yufariqu illa ayyara nafsahu mayitan, tidak mungkin dia berpisah dari orang yang memandikannya, kecuali dia memandang, dia melihat bahwa dirinya telah menjadi mayit. Karena dirinya sudah menjadi mayit, karena dirinya sudah menjadi bangkai, maka diapakan saja ia pasrah oleh orang yang memandikannya. Taharrakahul qudratu, yang menggerakkan si mayit itu al-qudratul azaliyah, yaitu kekuasaan azali. Kama tahruku yadul ghasili, bagaimana orang-orang yang memandikan mayit itu dengan tangannya, dia gosok badan orang yang meninggal itu sesuai dengan keinginan dari orang yang memandikannya. Orang yang tawakal kepada Allah yang ketiga ini adalah ibaratnya seperti orang yang memandikan. Dia pasrah terhadap orang yang memandikan jenazahnya. Dia tidak bisa menolak siapapun yang menolak, yang memandikan jenazahnya. Nah, kita sebagai manusia juga tidak bisa menolak terhadap kehendak dan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan sesuatu yang kita sangat senangi, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur pada Allah. Begitu juga ketika kita diberikan sesuatu yang tidak baik menurut kita, kita harus terima bahwasanya itu adalah bagian dari tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagian kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sahabat pemirsa Masjid Agung Al-Barkah Kota Bekasi yang saya hormati, saya kira cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.